Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan contoh soal sumatif akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 4 semester ganjil. Di mana kali ini soal-soal yang akan saya sajikan beberapa ada yang berbasis literasi dalam rangka mendukung peningkatan budaya literasi anak Indonesia. Juga selain itu dalam rangka membantu anak-anak didik kita dalam menghadapi program ANBK maupun AKMI. Langsung saja kita masuk contoh soal nomor 1. Pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tidak terlepas dari kondisi politik dan sosial yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Kondisi tersebut adalah Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Selain didasari kondisi di atas, latar belakang dibentuknya BPUPKI oleh pemerintah Jepang adalah A. Untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia. B. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. C. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia. D. Untuk menguasai Indonesia secara total. Jawaban yang benar adalah C. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Soal nomor 2. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah A. Menyelidiki sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. B. Menentukan waktu ditetapkannya kemerdekaan Indonesia. C. Membentuk pemerintahan yang sah. D. Membentuk dasar negara dan undang-undang dasar. Jawaban yang benar adalah A. Menyelidiki sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 3. Sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tak resmi. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang A. Rancangan UUD. B. Dasar negara. C. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. D. Pembentukan kabinet. Jawaban yang benar adalah B. Dasar negara. Soal nomor 4. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dengan beberapa rumusan dasar negara. Berikut ini yang bukan merupakan usulan rumusan dasar negara yang dikemukakan adalah A. Peri kebangsaan. B. Peri kemanusiaan. C. Peri kekeluargaan. D. Peri ketuhanan. Jawaban yang benar adalah C. Peri kekeluargaan. Jadi yang bukan ini ya. Soal nomor 5. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Berikut ini adalah beberapa bunyi rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, kecuali A. Kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Musyawarah. Jawaban yang benar adalah D. Musyawarah. Ini yang kecuali. Soal nomor 6. Insinyur Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara dalam sidang BPUPKI karena nama tersebut lebih mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari 2 kata bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila, yang berarti A. Panca berarti 5 dan sila berarti norma. B. Panca berarti 5 dan sila berarti asas. C. Panca berarti 5 dan sila berarti aturan pokok. D. Panca berarti 5 dan sila berarti kewajiban. Jawaban yang benar adalah B. Panca berarti 5 dan sila berarti asas. Soal nomor 7. Pada saat sidang BPUPKI 1 diakhiri pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil atau yang juga disebut Panitia 8 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 8 memiliki tugas A. Mempersiapkan pelaksanaan sidang BPUPKI 2. B. Memeriksa usul-usul yang masuk, menampung, dan melaporkannya dalam sidang BPUPKI 2. C. Menyusun undang-undang dasar. D. Menetapkan waktu proklamasi. Jawaban yang benar adalah B. Memeriksa usul-usul yang masuk, menampung, dan melaporkannya dalam sidang BPUPKI 2. Soal nomor 8. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk Panitia 9 dengan beberapa anggotanya, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan lain-lain. Panitia 9 bekerja selama 2 hari, yaitu tanggal 22 dan 23 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan A. Dasar Sila Bandung. B. Piagam Jakarta. C. Traktat Jakarta. D. Piagam Bandung. Jawaban yang benar adalah B. Piagam Jakarta. Soal nomor 9. Tokoh kemerdekaan yang menjadi ketua dan wakil ketua Panitia 9 adalah A. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Insinyur Soekarno dan Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat. C. Insinyur Soekarno dan Haji Agus Salim. D. Insinyur Soekarno dan Mr. Supomo. Jawaban yang benar adalah A. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
Soal nomor 10. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta berisi 5 sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 berada pada alinea T. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawaban benar adalah D. Keempat. Soal nomor 11. Dalam perumusan dasar negara, banyak sekali pendapat yang diajukan oleh para tokoh kemerdekaan. Namun, keputusan tetap dihasilkan melalui jalan musyawarah yang panjang, sehingga disepakatilah dasar negara Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa para tokoh kemerdekaan tersebut mengedepankan nilai T. A. Keadilan sosial, B. Persatuan dan kesatuan, C. Kemanusiaan, D. Tanpa pamrih. Jawaban yang benar adalah B. Persatuan dan kesatuan. Soal nomor 12. Dalam merumuskan dasar negara, penekanan nilai semangat persatuan dan kesatuan sangat diutamakan oleh para pendiri bangsa. Hal ini dibuktikan dengan T. A. Usul-usul yang langsung dapat diterima. B. Usulan yang diterima adalah yang berasal dari tokoh yang berpengaruh. C. Usulan yang paling masuk akal akan dapat disahkan. D. Setiap usulan ditampung dan dimusyawarahkan secara bersama-sama. Jawaban yang benar adalah D. Setiap usulan ditampung dan dimusyawarahkan secara bersama-sama. Soal nomor 13. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam lingkup T. A. Keluarga, B. Keluarga dan masyarakat, C. Keluarga dan lingkungannya, D. Keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jawaban yang benar adalah D. Keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal nomor 14. Norma merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma dapat berubah. Perubahan norma dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan nilai-nilai masyarakat, perubahan teknologi, dan perubahan kondisi sosial politik. Oleh karena itu, salah satu ciri norma adalah bersifat dinamis. Artinya, T. A. Dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. B. Dapat diterima masyarakat dengan syarat tertentu. C. Lingkup ruang yang sempit dan terbatas. D. Rigid atau kaku. Jawaban yang benar adalah A. Dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Soal nomor 15. Norma diperlukan untuk mengatur perilaku masyarakat supaya teratur, tertib, dan menciptakan kehidupan yang tentram. Tanpa norma, masyarakat tidak akan memiliki pedoman dalam berperilaku. Akibatnya, konflik atau permasalahan akan sering terjadi. Hal yang menjadi latar belakang diperlukannya adanya norma dalam kehidupan adalah T. A. Suku yang berbeda-beda, B. Masyarakat yang majmuk dan beragam, C. Kepentingan yang berbeda antar golongan, D. Hubungan manusia untuk mencapai kedamaian dan ketertiban. Jawaban yang benar adalah D. Hubungan manusia untuk mencapai kedamaian dan ketertiban. Soal nomor 16. Pernyataan berikut yang tepat berkaitan dengan norma adalah T. A. Norma cenderung bersifat umum di seluruh wilayah Indonesia dan harus dipatuhi dan dilaksanakan. B. Norma dapat dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. C. Norma merupakan aturan yang mengikat dan ditakuti masyarakat. D. Norma merupakan peraturan tertulis dan tak tertulis. Jawaban yang benar adalah B. Norma dapat dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Soal nomor 17. Norma agama bisa diartikan sebagai aturan hidup yang berupa suatu perintah serta larangan yang diyakini bersumber dari Tuhan. Aturan-aturan yang ada mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan mengatur antara manusia dengan sesama manusia. Pelanggaran terhadap norma agama dapat berdampak pada diri sendiri dan juga orang lain. Salah satu perilaku yang dapat dipupuk agar terjaga dari sikap yang melanggar norma agama adalah T. A. Mengikuti perayaan agama lain, B. Mempelajari agama yang berbeda, C. Beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, D. Membandingkan ajaran agama lain dengan agama yang dianutnya. Jawaban yang benar adalah C. Beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Soal nomor 18. Terdapat beberapa macam agama di dunia ini. Setiap pemeluk agama tersebut harus meyakini dan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Norma agama tidak kalah penting bagi kehidupan masyarakat karena agama sangat mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat. Di bawah ini, pernyataan yang tepat tentang manfaat penerapan norma agama bagi diri pribadi adalah T. A. Norma agama dapat meningkatkan iman dan takwa. B. Norma agama dapat membuat hidup lebih bahagia. C. Norma agama dapat memerlukan toleransi masyarakat. D. Norma agama dapat mengajarkan kita mengerti keadaan orang lain. Jawaban yang benar adalah A. Norma agama dapat meningkatkan iman dan takwa. Soal nomor 19. Agar kita tidak melanggar norma, maka kita dapat bersikap dan berperilaku T. A. Mengikuti aturan yang berlaku. B. Berbuat seenaknya sendiri. C. Tidak peduli dengan aturan. D. Tidak takut dengan sanksi. Jawaban yang benar adalah A. Mengikuti aturan yang berlaku. Soal nomor 20. Penyelenggaraan negara oleh pemerintah agar sesuai dengan aturan yang berlaku, maka harus berdasarkan kepada norma T. A. Kesopanan, B. Kesusilaan, C. Hukum, D. Agama. Jawaban yang benar adalah C. Hukum.
Soal nomor 21. Pada suatu hari, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa setiap warga negara harus memakai masker saat keluar rumah. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berdasarkan teks di atas, maka norma hukum memiliki sifat A. Tegas dan nyata, B. Memaksa, C. Mengikat, D. Fleksibel. Jawaban yang benar adalah B. Memaksa. Soal nomor 22. Agar tidak terjadi gesekan antar anggota keluarga di rumah, maka hal yang dilakukan adalah A. Belajar sesuai jadwal, B. Beribadah tepat waktu, C. Membersihkan rumah secara teratur, D. Saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong dengan sesama anggota keluarga yang lain. Jawaban yang benar adalah C. Membersihkan rumah secara teratur. Soal nomor 23. Selain kewajiban siswa dalam mematuhi aturan sekolah, siswa juga akan mendapatkan haknya sebagai siswa, antara lain sebagai berikut, kecuali A. Menggunakan sarana belajar di sekolah, B. Bermain-main di sekolah, C. Mendapatkan pelajaran, D. Bertanya pada guru. Jawaban yang benar adalah B. Bermain-main di sekolah. Soal nomor 24. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan prinsip A. Demokrasi Pancasila, B. Keseimbangan, C. Kemakmuran, D. Kesetaraan. Jawaban yang benar adalah A. Demokrasi Pancasila. Soal nomor 25. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam musyawarah, semua pihak yang terlibat harus saling mendengarkan dan menghargai pendapat masing-masing. Berikut ini adalah hal yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan dalam musyawarah, kecuali A. Datang tepat waktu, B. Tidak memaksakan kehendak sendiri, C. Tidak menghormati pendapat orang lain, D. Mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Jawaban yang benar adalah C. Tidak menghormati pendapat orang lain. Soal nomor 26. Pada hari Ahad, kelas 4 MI Negeri Makmur mengadakan rapat untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti oleh seluruh siswa kelas 4. Rapat dihadiri oleh seluruh siswa, guru kelas atau wali kelas, dan wali murid. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti oleh seluruh siswa kelas 4 adalah pramuka. Berdasarkan teks tersebut, keputusan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan keputusan A. Musyawarah, B. Perorangan, C. Kelompok, D. Mayoritas. Jawaban yang benar adalah A. Musyawarah. Soal nomor 27. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting di tengah keberagaman masyarakat untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan nilai-nilainya. Hal tersebut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang A. Kuat, mampu, dan merdeka, B. Selaras, serasi, dan seimbang, C. Maju, modern, dan kuat, D. Merdeka, kuat, dan adidaya. Jawaban yang benar adalah B. Selaras, serasi, dan seimbang. Soal nomor 28. Salah satu contoh bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Perasaan senasib sepenanggungan, B. Tidak mau bergaul dan berbaur dengan suku lain, C. Menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya, D. Kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan golongan. Jawaban yang benar adalah A. Perasaan senasib sepenanggungan. Soal nomor 29. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia yang harus disatukan dalam kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti A. Perbedaan akan membawa kemajuan bila bersatu, B. Meskipun berbeda-beda tetap satu jua, C. Keanekaragaman membawa kejayaan negara, D. Perbedaan harus disatukan. Jawaban yang benar adalah B. Meskipun berbeda-beda, tetap satu jua. Soal nomor 30. Sikap saling menghargai dan menghormati budaya daerah akan meningkatkan A. Harga diri daerah, B. Martabat bangsa, C. Persatuan bangsa, D. Kecintaan kepada daerah. Jawaban yang benar adalah C. Persatuan bangsa. Demikian contoh soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya ya bagi yang belum. Juga jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian semua. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.